Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumultiani dari kelas PGSD 3A, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai strategi pembelajaran. Apa itu strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasai di akhir kegiatan belajar. Adapun poin pembahasan strategi pembelajaran, yang pertama, definisi strategi pembelajaran menurut para ahli. Yang kedua, variabel-variabel strategi pembelajaran. Yang ketiga, istilah, metode, pendekatan, teknik, dan taktik. Yang keempat, konsep dasar strategi pembelajaran. Yang kelima, definisi tahap pra-instruksional, tahap instruksional, tahap penilaian, dan tindak lanjut. Yang keenam, jenis-jenis metode mengajar. Selanjutnya saya akan membahas poin pertama, yaitu definisi strategi pembelajaran menurut para ahli. Saya hanya mengambil 3 definisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut ahli Ken, yang mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, menurut Alim Sumarno, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang dipilih oleh pembelajar atau instruktur dalam proses pembelajaran yang dapat memberikan kemudahan fasilitas kepada pembelajar menuju kepada tercapainya tujuan pembelajaran tertentu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menurut Syeful Bahri dan Aswan Zain, strategi pembelajaran adalah pola-pola umum kegiatan peserta didik yang mewujudkan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan yang digariskan. Poin kedua, yaitu variabel-variabel strategi pembelajaran. Strategi dapat diklasifikasikan menjadi 5, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. Strategi ini efektif untuk menentukan informasi atau membangun keterampilan tahap demi tahap. Pembelajaran langsung biasanya bersifat deduktif. Yang kedua, strategi pembelajaran tak langsung. Strategi pembelajaran tak langsung sering disebut induktif, berlawanan dengan strategi pembelajaran langsung. Pembelajaran tak langsung umumnya berpusat pada peserta didik, meskipun dua strategi tersebut dapat saling melengkapi. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif menekankan pada diskusi dan sharing di antara peserta didik. Yang keempat, strategi pembelajaran empirik. Strategi pembelajaran empirik berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik, dan berbasis aktivitas. Yang kelima, strategi pembelajaran mandiri. Belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Poin ketiga, yaitu istilah, metode, pendekatan, teknik, dan taktik. Yang pertama, metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran di sini dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya memawadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu.
Yang ketiga, teknik. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri yang tentunya secara teknik akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Yang keempat, taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Misalkan terdapat dua orang yang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakannya. Poin keempat, konsep dasar strategi pembelajaran. Menurut Mansur, terdapat 4 konsep dasar strategi pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi serta menetapkan tingkah laku dari kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan sesuai tuntutan dan perubahan zaman. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih sistem belajar mengajar yang tepat untuk mencapai sasaran yang akurat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan guru dalam menunaikan kegiatan mengajar. Yang keempat, menetapkan norma-norma dan batasan minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar. Poin kelima yaitu definisi tahap pra-instruksional, tahap instruksional, tahap penilaian dan tindak lanjut. Yang pertama, tahap pra-instruksional. Tahap pra-instruksional adalah tahapan yang ditempuh guru pada saat ia melalui proses belajar mengajar. Contoh beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru atau oleh siswa pada tahapan ini. Yang pertama, guru menanyakan kehadiran siswa dan mencatat siapa yang tidak hadir. Yang kedua, bertanya kepada siswa sampai di mana pembahasan pembelajaran sebelumnya. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan kepada siswa di kelas atau siswa tertentu tentang bahan pembelajaran yang sudah diberikan sebelumnya. Yang kedua, tahap instruksional. Tahap instruksional adalah tahap pengajaran atau tahap inti, yakni tahapan memberikan bahan pelajaran yang telah disusun guru sebelumnya. Secara umum dapat diidentifikasikan beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan pada siswa tujuan pengajaran yang harus dicapai siswa. Yang kedua, menuliskan pokok materi yang akan dibahas hari itu yang diambil dari buku sumber yang telah disiapkan sebelumnya. Yang ketiga, membahas pokok materi yang dituliskan tadi. Yang ketiga, tahap evaluasi dan tindak lanjut. Tahap yang ketiga adalah tahap evaluasi atau penilaian dan tindak lanjut dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan tahapan ini ialah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari tahapan kedua instruksional. Ketiga tahap yang dibahas ini merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terpadu, tidak terpisahkan satu sama lain. Poin yang terakhir yaitu jenis-jenis metode mengajar. Proses belajar mengajar memerlukan metode-metode khusus yang jelas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Adapun metode mengajar yang dilakukan yaitu metode ceramah, metode demonstrasi, metode diskusi, metode simulasi, metode tugas dan resitasi, metode tanya jawab, metode kerja kelompok. Itulah materi mengenai strategi pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.